different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang nilai-nilainya berdasarkan dengan Pancasila, di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan mekanismenya dijalankan oleh musyawarah, keadilan sosial, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila bukan hanya soal pemilu atau suara mayoritas, tetapi juga menekankan pada proses pengambilan keputusan yang beradab dan kolektif, melalui musyawarah yang mengedepankan kebersamaan dan kepentingan umum di atas golongan dan individu. Contoh implementasi demokrasi Pancasila di masyarakat yaitu pemilu langsung yang jujur dan adil. Jadi rakyat itu bebas memilih pemimpin tanpa paksaan. Pemilu yang bersih mencerminkan kedaulatan rakyatnya. Kemudian sikap masyarakat yang sesuai dengan demokrasi Pancasila itu yang pertama toleransi, tentunya menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan pandangan politik. Kemudian yang kedua itu saling menghormati, yaitu terbuka menerima pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya ini penting karena menjadi kepentingan bersama dan menghindari konflik. Kemudian terakhir menolak politik uang serta mendukung pemilu bersih dan tidak menyebarkan informasi yang hoax. Dasar Hukum Demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Keterkaitan dengan kelima sila Pancasila dan penegasan demokrasi tidak memisahkan nilai spiritual, moral, dan sosial. Implementasi demokrasi Pancasila di masyarakat, yaitu pemilu langsung yang menjunjung kejujuran, musyawarah di tingkat desa atau RT, DPR dan DPRD sebagai perwakilan rakyat, demonstrasi damai sebagai hak warga negara. Adapun sikap masyarakat yang sesuai demokrasi Pancasila, yaitu toleran, saling menghormati, mengutamakan persatuan, menolak uang politik, sara, dan hoaks. Adapun beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam demokrasi. Yang pertama, ada identitas politik. Yang kedua, polarisasi sosial. Dan yang ketiga, minimnya pendidikan politik. Solusi yang dapat dilakukan untuk hal tersebut, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila sejak dini. Yang kedua, literasi digital dan pemilu. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif rakyat secara sehat. Demokrasi adalah jalan tengah antara kebebasan dan tanggung jawab. Ia lahir dari nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi fondasi bagi Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Kedaulatan rakyat adalah kekuatan terbesar jika dijalankan dengan bijaksana.